Pemirsa masih di IDX Consistent Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Sampel yang pertama datang dari saham-saham berbasis media, ada SCMA, direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 149, resistennya hingga ke 183. Kemudian saham pilihan kedua ada MLPL, juga direkomendasikan buy, supportnya di 94, resistennya hingga ke 128. Dan yang ketiga ada energi juga direkomendasikan buy 216 hingga ke 278 support dan resistennya. Dan terakhir ada MAR juga direkomendasikan buy di level 1015 hingga ke 1145. SCMA, MLPL, Energi, dan juga MART. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan pertama berbasis media, ada SCMA. Anda rekomendasikan buy. Pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, SCMA masuk ke dalam saham satu pilihan. Kalau kita lihat SMA itu tren bullish jangka pendeknya baru aja mulai setelah breakout double bottomnya, kemudian dia bergerak di atas MA21-nya juga nunjukin tren bullish. Terakhir breakout inside bar secara historical, makanya ada potensi menguat ke level 183 sama pergerakan bertahan di atas area support 149. Itu pertimbangan kenapa jadi buy. Baik, intraday hari ini di 173 Pak, meskipun penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas di 167, resisten tadi di 180-an, itu target sampai kapan Pak Joshua? Mungkin kalau kita lihat 1-2 minggu ke depan mungkin bisa dicapai ya, tergantung nanti dia masih bertahan di area supportnya nggak di 149 atau enggak. Kalau supportnya jebol Pak, potensi pelemahan lanjutan arahnya akan kemana untuk SMA? Kalau udah cenderung jebol 149 itu cenderung udah bearish, khawatirnya nanti lanjut tren bearish jangka panjang ya. Ini kan jangka pendek doang bullishnya kalau dia dari technical ya. Baik, hanya untuk memanfaatkan momen bullish saja untuk SMA, penutupan hari ini di 167, intraday sempat di 173. Ada potensi dalam jangka pendek SMA ke 180-an. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa dari SCMA, ada saham MLPL, juga direkomendasikan buy. Analisis support dan resistennya untuk MLPL. Untuk MLPL itu dia salah satu yang bentuk pola ya, bentuk pola falling wedge, dia udah breakout juga dengan cukup rapi, pergerakan kembali di atas rata-rata 200 hariannya, garis rata-rata 2 harian yang saya maksud, kemungkinan dia melanjutkan tren penguatan ke level 128 sama bergerak di atas supportnya di Rp94. Hari ini kenaikannya cukup signifikan, Pak Joshua, didukung dari sisi volume tidak Pak, untuk Ya, MLPL? volumenya juga mendukung daripada MLPL itu sendiri, makanya ada potensi penguatan lanjutan. Dan sisi pola juga tadi dimention mendukung daripada potensi penguatan lanjutan tersebut. Oke, support mungkin Pak, dari sisi MLPL, kemudian dengan kenaikan signifikan ini, ada potensi profit taking tidak? Mungkin kalau nyentuh-nyentuh area 128 itu, atau dekat area sana bisa 126, mungkin ada 124, terus jadi area taking profitnya. Area sana mungkin ya, bentuk area resisten terdekat. Di range 124 sampai 128. Take profit, sell on strength, atau take profit sebagian, dan kalau ingin buyback kembali di level berapa? Kalau lebih cenderung sih area 124 sampai 128 bisa jadi area taking profit. Kalau misalnya ada rebound ataupun melemah dulu, melemah atau bisa buy on weakness di sana, misalnya melemah sedikit, tadi kan sekitar 100-an, mungkin ke 115, 14, mungkin juga cukup oke, baru bisa mungkin pertimbangkan buy on weakness tadi. Baik, 115 penutupan hari ini untuk MLPL, penguatannya signifikan di 10,58%. Ya, dari saham pilihan MLPL kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada energi pemirsa, juga direkomendasikan buy. Saya sampaikan kembali supportnya di 216, resistennya hingga ke 278. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, di mana saham energi menguat di 0,83% di 244. Analisisnya untuk energi Pak Joshua. Kalau analisisnya hampir mirip sama yang tadi MLPL, dia bentuk breakout falling wedge juga, sama stokastiknya ngarah ke atas, menunjukin bahwa ada potensi penguatan, plus sebabnya ada potensi menguat ke level 278, sama bergerak di atas area trend line-nya, dan di atas area support Rp216. Peluang untuk balik ke 300-an kembali Pak?
Mungkin ke area 278 dulu ya, itu juga udah cukup jauh. Mungkin kalau ke depannya nantilah 278, ke area mungkin yang ke area 300 mungkin bisa dicapai. Untuk sekarang ke 278 dulu. Supportnya tadi di 216, resistennya hingga ke 278. Dan kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir ini. Ada Mart nih yang direkomendasikan. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini tertekan di 0,46%, intraday terendah di 1030, sempat bergerak di zona hijau di 1085. Analisis untuk Mart, Pak Joshua. Ini lebih cenderung ada tren bullish jangka pendek, di mana dia trend line bullishnya sempat memantulkan, kemudian persis banget bentuk area shadow panjang pada candle hari ini, makanya ada potensi menguat jangka pendeknya ke level 1145. Untuk potensi resisten, supportnya yang diperhatikan 1015, karena kalau lewat 1015 itu dia breakout, artinya atau breakdown, bisa menuju ke tren yang lebih penurunan. Peluang ke 1100-an terbuka cukup lebar tidak Pak untuk Mart? Potensinya ada Pak untuk sampai ke 1145, apalagi kalau masih stay di supportnya di 1015. Oke, untuk Mart Dynamic Indonesia. Kalau tidak salah ini emiten sarung tangan tidak sih Pak? Betul, sarung tangan yang berkesehatan. Ya, ada momentum tidak yang dimanfaatkan dengan perkembangan ada virus terbaru ini Pak, yang sudah sampai ke Malaysia juga? Ada pengaruh ke depan atau prospeknya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau misalnya memang berkembang jadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu seperti yang dahulu epidemik ya kalau nggak salah namanya, itu Ya. mungkin ada peluang ke sana, tapi sekarang kan masih menunggu ya apakah ke depan ini bakal jadi yang perlu peningkatan misalnya permintaan sarung tangan karena ada banyak perawatan yang perlu dilakukan atau lab yang dilakukan. Untuk sekarang sih kita masih belum lihat hal itu ya, tunggu sampai ada mungkin pengumuman tertentu terkait dengan kesehatan ya. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada SCMA, MLPL, Energi, dan juga Mart. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba ulas satu persatu. Saya akan coba bacakan. Ini dari Lampung ini, namanya Bapak Joshua juga kebetulan. Joshua Nainggolan dari Lampung ingin bertanya, saham PYFA apakah masih worth it tidak untuk nambah posisi? Hari ini PYFA tampaknya mengalami koreksi cukup dalam, Pak Joshua, 17,43% di 180. Analisisnya untuk PYFA. Kalau sekarang sih enggak ya, secara teknikal dia benar-benar udah reverse dari EMA-nya baik 200 dan juga EMA 90 udah lewat. Volumenya juga besar sekali untuk volume penjualannya. Stokastik juga udah ngarah ke bawah dan juga MACD udah bearish crossover sehingga potensinya cenderung melemah ya. Melemah ke level support 140-an mungkin ya ini karena udah trennya udah mulai ngarah-ngarah mau reverse, khawatir demikian. Jadi enggak dulu. Tidak direkomendasikan terlebih dahulu dengan beberapa profil risiko, tapi bagi yang sudah ambil posisi nyangkut di level 200-an Pak, rekomendasinya seperti apa untuk PYFA? Kalau misalnya ada ke depannya, biasanya ada technical rebound, itu mungkin bisa dimanfaatkan technical rebound-nya sebagai pengurangan daripada resiko, daripada potensi penurunan yang terjadi ya. Misalnya sell on weakness, tapi di area yang lebih tinggi daripada area sekarang, sudah seperti itu. Baik, Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham PYFA. Hari ini koreksi cukup dalam pemirsa di 17,43% dan ditutup di level Rp180 per sahamnya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba bacakan dari Ibu Shoba dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham BRPT, Pak Joshua sudah ambil di harga 1.150 untuk BRPT. Sementara di posisi penutupan hari ini 980 menguat 4,81%, tapi loss-nya masih cukup lebar dari entry di 1.100-an. Analisis dan rekomendasinya untuk BRPT. BRPT ini baru hari ini juga breakout ya, breakout terhadap area double bottom-nya cukup bagus atau double pattern-nya. Ini kemungkinan masih bisa menguat ke level 1060 dulu, mungkin ke 1150 belum kelihatan sekarang, cuman ke depannya kelihatan jangka pendek ada ruang ke 1050 sampai ke 1060 level resistennya. Di hold saja Pak? Kalau tergantung trennya. Nanti kalau trennya masih cukup oke di area yang tadi 1050 ke atas dia nahan terus berbuat naik ke atasnya 1100 dan retrace ke arah 1060 mungkin itu jadi cukup oke untuk di hold. Tapi kalau ke depannya nggak demikian, kita watch dulu trennya bakal patah atau nggak, itu sih lebih cenderungnya.
Baik, Ibu Soba dari Bali, BRPT di 1150 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Joshua. Kita lanjutkan kembali. Kali ini pertanyaan tidak menyebutkan nama dan lokasinya, Pak. Menanyakan saham properti ada Pani. Apakah saham ini masih uptrend? Mohon support dan resistennya. Pertanyaan di tengah pelemahan dari saham Pani termasuk di perdagangan hari ini, Pak Joshua. Oke, kalau bicara terkait dengan tren Pani jelas masih bergerak dalam keadaan uptrend. Uptrend masih bergerak di atas daripada terbentuknya pola bullish ini, di atas area EMA 34-nya, dan kemungkinan masih ada potensi menguat sama bergerak di atas area support 14.975, dan potensi penguatan ruangnya mungkin nggak terlalu besar ke 17.850 terlebih dahulu. Baik, ketika skenario Pani kembali mengalami tekanan, support berapa yang harus diwaspadai, Pak, untuk Pani? Kemudian kalau lanjutannya resisten yang mungkin bisa dilakukan untuk kembali ke level-level teratasnya kembali untuk Pani. Kalau bicara level teratasnya adalah dia bisa ngelewatin area resisten 18.800 ya, 18.800-an itu kalau bisa dilewatin, misalnya ke 18.900 itu mungkin baru ada potensi dia menguat ke area 19.000 kembali. Ya. Terus kalau bicara terkait dengan area support yang perlu diwaspadai terdekat itu ada di angka 15.500-an, karena itu merupakan area terbentuknya hidden bullish divergence di area support itu. Kalau misalnya ditembus bisa melemah lanjutan ke level 14.975 tadi. Baik, selanjutnya ada Bapak Henry dari Jakarta menanyakan Pegas masih bisa berpartisipasi tidak, Pak? Hari ini Pegas naiknya cukup signifikan, Pak Joshua, di atas 7%. Kalau bicara terkait dengan mau berpartisipasi atau enggak, mungkin kalau dilihat daripada penguatannya memang impulsif sekali. Jika ada nanti koreksi ke sekitar area 1660 dan di area sana ada candle dengan shadow panjang, itu ada potensi juga sebagai area partisipasinya. Di area 1660 tersebut diperhatikan dulu aja. Biasanya kalau penguatan tinggi gini dia ada koreksi dulu sebelum mengalami penguatan. Itu bisa jadi area di 7 terlebih dahulu. Kemudian kalau potensi penguatan ruangnya masih bisa ke level 1770 di area yang sana. Ya, tampaknya intraday hari ini di 1725 merupakan level tertinggi Pegas paling tidak dalam 6 bulan terakhir. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham ASII ini. Hari ini ditutup melemah 1,82%. Peluang balik ke 5.000-an kembali, Pak Joshua? Untuk sekarang sih belum melihat peluang balik ke area tersebut ya, karena yang sangat kita buat sekarang adalah area 4850, karena di area 4850 ini jika ditembus fase konsolidasinya artinya tren jangka panjang bearishnya masih berlanjut, itu yang perlu di-highlight, dan area resisten 53 ini masih menjadi penahanan 5.300, kalau ke depannya lewat 53 itu mungkin baru menarik kembali. Intraday hari ini sebenarnya sempat ke 5.000, Pak, tapi lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Profit taking atau seperti apa untuk IC? Kalau saya rasa profit taking juga masih melanjutkan daripada trend bearish yang berlangsung ya. Kalau sisi dari teknikalnya, jadi ruangnya masih cukup cenderung turun daripada pergerakan sekarang. Baik, ada Astra Internasional pemirsa. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan kebetulan masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Baik Pak Joshua, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Pak Joshua, sehat selalu Pak. Iya, terima kasih juga Pak atas kesempatannya. Sehat selalu juga. Baik, ada Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.